Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar yang bertugas di SD Negeri 27 Pemecutan. Kali ini dengan saya Anissa Pratiwi, Ini Kadek Yanti Sri Nadi. Saya Bambang Suryawan. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayuwidi Astuti. Saya Niwayat Okasi di Antari. saya Hidayu Madiratnasari. Kali ini kami akan melakukan wawancara terkait tugas kami di modul 3.1 terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan seorang pemimpin. Di sini kami ditemani oleh Kepala Sekolah SD Negeri 27 Pemecutan bersama Ibu DR Ayam Tinah MPD. Apa kabar Ibu? Baik. Terima kasih sudah menyediakan waktunya dan sudah bersedia kami wawancara. Sama-sama. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah memberi kepercayaan kepada saya. Baik Ibu, bisa kita mulai wawancaranya? Ini silakan. Baik. Untuk pertanyaan pertama, nah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Nah, ini dilema kan kita tahu semua ya. Mohon maaf ini dilema itu sesuatu yang sangat membingungkan dan memberi keputusan yang sangat-sangat berat ya. Tapi kita tahu semua ya, yang namanya dilema etika itu sesuatu yang benar dan harus kita pilih. Nah, kalau yang rujukan moral sih saya rasa Bapak Ibu kita juga sudah bisa menentukan langsung ya, karena antara benar dan tidak ya pastinya memilih yang benar kan. Nggak mungkin kita ada ini milih yang salah kan, nggak mungkin, pasti kita menentukan atau memilih yang benar. Ini yang jadi masalah itu tentang dilema etika itu, karena benar dengan benar. Nah itu yang membuat kita jadi harus berpikir keras untuk menentukan dilema etika itu. Berarti di sini saya dapat simpulkan ini untuk dilema etika, pemahaman kita sudah sama bahwa itu kadang pengambilan keputusan benar lawan benar, dan untuk etika moral itu rujukan moral itu adalah benar lawan salah. Iya betul. Di sini betul. Kalau ya seperti yang Ibu bilang, kalau rujukan moral kan kita gampang ya, pasti kita milih yang benar. Pasti, ya. nggak mungkin kita milih yang salah kan? Betul, Ya, nah kalau yang sering kita namanya dilema itu adalah ketika kita menghadapi benar lawan benar. Nah di sini selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Tentunya tidak mudah ya Bu ya untuk mengambil keputusan di saat mengalami kasus dilema etika. Nah karena di sini di mana keduanya itu merupakan benar lawan benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih Ibu, pertanyaannya ini pertanyaan yang paling sulit buat Ibu, karena kita harus menentukan jawaban atau menentukan pilihan di mana keduanya sama-sama benar. Ya kayak Ibu kalau suruh memilih keduanya benar kan bingung juga. Ya, tetapi biarpun bagaimana harus Ibu lakukan. Kenapa? Ini pasti akan terjadi. Ya, yang jelas Ibu yang pertama yang Ibu lakukan, Ibu mencari data atau fakta-fakta terkait dengan permasalahan itu. Nah, tetapi Ibu harus mengingat itu untuk keperluan siapa. Yang jelas itu yang utama itu kan untuk kebutuhan atau untuk kepentingan murid. Jadinya semua data atau fakta yang mengacu ke kepentingan murid. Kemudian yang selanjutnya Ibu juga melakukan hal-hal atau sharing dengan guru. Nah itu sangat penting sekali, atau warga sekolah. Nah di mana hal itu harus bisa Ibu pertanggungjawabkan dan Ibu harus siap menerima konsekuensi apa yang akan terjadi. Itu aja. Itu aja kayaknya Bu Anissa. Ya. Ibu, terima kasih. Berarti di sini dalam pengambilan keputusan berarti Ibu melihat fakta-fakta atau data-data yang terkait dengan pengambilan keputusan. Betul. Yang jelas ada sharing ya. Iya. Dan tentunya keputusan yang Ibu ambil itu adalah keputusan yang mana berpihak kepada murid. Betul. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya akan ditanyakan oleh rekan saya kepada Bu Yanti.
Oh, gitu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Desa waktunya. Yang jadi boleh pertanyaan berikutnya adalah di sini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini terkait dengan dilema etika yang Ibu alami? Iya, ya. Langkah-langkah yang Ibu lakukan di sekolahan terkait dengan dilema etika itu yang pertama yang jelas Ibu mengumpulkan data atau fakta-fakta. Ibu tidak mau melakukan dengan secara gegabah karena ini menyangkut kepentingan umum bukan untuk pribadi Ibu. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua, Ibu menentukan siapa saja yang terlibat. Ya, karena kalau ada masalah pasti nggak mungkin dong nggak ada yang terlibat. Kalau cuma sendiri pasti nggak akan terjadi masalah. Nah, sedangkan langkah ketiganya, Ibu menganalisis mana yang benar, mana yang salah sesuai dengan permasalahan yang saat itu. Dan yang sangat penting sekali, Ibu selalu sharing dengan guru atau warga di sekolah. Itu sangat penting sekali. Karena kita makhluk sosial, nggak mungkin kita bekerja sendiri, itu tidak mungkin. Pasti kita selalu minta bantuan dengan orang lain. Ya. Kemudian yang bisa Ibu lakukan langkah selanjutnya setelah sharing dengan guru-guru, dengan warga sekolah, ya jangan lupa CS atau satpam itu sangat berpengaruh sekali karena permasalahan itu mungkin juga saat ada beliau ada masalah itu. Nah, langkah selanjutnya yaitu Ibu baru mengambil keputusan. Ya, keputusan dengan amat berat sekali ya. Nah, kemudian yang terakhir Ibu melakukan refleksi sebelum menentukan yang A atau yang B, itu ada refleksi terlebih dahulu. Itu aja dari Ibu. Oke, terima kasih Bu. Baik sekali dan sangat bijaksana Ibu ya. Terima Dalam kasih. pimpinan. Oke, terima kasih banyak. Pertanyaan yang berikutnya ditanyakan oleh rekannya Pak Bambang, silakan. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada pengganti. Pertanyaan berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya, hal-hal yang saya anggap efektif sekali dalam mengatasi atau kasus dilema etika ini ya Pak Bambang ya. Yang utama sekali prinsipnya tujuannya untuk siapa. Nah, itu yang pertama sekali. Kita harus tahu. Yang pertama tujuannya untuk siapa? Yang jelas kalau ini karena di lingkungan pendidikan yang jelas untuk siswa atau peserta didik. Ini yang utama. Nah, kemudian harus konsekuensi. Kita harus berkonsekuensi mengikuti permasalahan yang ada itu. Dan satu lagi harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ya harus bisa dipertanggungjawabkan baik untuk siswa sendiri juga warga sekolah. Itu yang utama Pak Bambang. Ya, konsekuensi harus bisa dipertanggungjawabkan. Baik, berarti di sini Ibu mengambil keputusan juga melihat konsekuensinya dan juga kita melihat harus berpihak pada siswa. Betul. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Untuk pertanyaan berikutnya akan ditanyakan oleh rekan saya Ibu Ayu. Oke, terima kasih. Hal yang saya ingin tanyakan di sini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan di dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Terima kasih. Kalau setiap permasalahan pasti ada efek samping ya. Nah ini yang sangat berat sekali. Karena suatu permasalahan pasti ada hasilnya, ada keputusannya. Dan biarpun keputusan itu sangat berat, ya harus itu ya. Nah, yang saya hadapi yang pertama itu yang jelas perasaan tidak enak Bu. Terus terang aja Pak, perasaan tidak enak itu pasti ada. Karena apa? Ibu merasa tidak bisa memuaskan keduanya, padahal keduanya sama-sama benar. Itu yang jadi permasalahan. Rasanya nggak enak sekali. Ini sama-sama benar,
kenapa kok ibu pilih yang A padahal yang B juga benar? Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu pasti akan menimbulkan pro dan kontra, pasti itu. Nah, anggap aja misalkan kayak tadi A dan B sama jawaban benar, ibu milih yang B, pasti yang A, kok gitu ya. Jadinya merasa tidak senang sama ibu selaku pimpinan di sini dalam mengambil keputusan itu. Tapi biarpun apapun yang terjadi, itulah risiko itu. Kemudian yang ketiganya, ibu terus terang bingung saat memilih itu, bingung mana yang mau dipilih, bingung. Nah, ini permasalahan yang sangat-sangat rumit. Tapi berdasarkan data, fakta, sharing, interview dengan warga sekolah, harus diambil keputusan. Biarpun bagaimanapun, biarpun itu menyakitkan, harus ibu ambil keputusan itu. Itu yang saya hadapi, Bu Ayu. Terima kasih atas jawaban Ibu. Berarti tantangan kasus D5 IPK di sini kita harus di mana harus terjadi, harus memilih gitu. Iya, harus betul. memilih dan memutuskan antara dua pilihan tersebut ya. Iya, sedangkan pilihan itu sama-sama benar. Itu. Ye. Terima kasih Bu. Sama-sama. Untuk pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Ibu Ayu, baiklah Ibu, yang lanjut di pertanyaan berikutnya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu akan langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Ya, terima kasih Ibu Oke pertanyaannya. Yang jelas Ibu tidak punya jadwal khusus, Bu. Ya, karena permasalahan kan tidak mungkin saya jadwalkan minggu kedua bulan Februari, ternyata bulan kedua tidak ada masalah. Kan nggak mungkin Ibu jadwalkan. Ya, kalau jadwal tidak ada khusus, cuma kejadian permasalahan itu kan terjadi sewaktu-waktu, tidak bisa kita rencanakan. Nah, kalau mengambil keputusan saat itu bisa juga Ibu lakukan jika saat itu ada bukti, ada data atau ada fakta yang bisa mendukung itu. Ya, ini mungkin permasalahan yang kecil ya. Nah, itu yang kalau jadwal tidak ada jadwal khusus ya. Saya memilih prosedur penyelesaiannya seperti yang sudah tadi yang sampaikan. Yang pertama yang jelas mencari data atau fakta ya, yang berdasarkan kebutuhan dari siswa. Yang penting tujuannya untuk siswa, itu aja diingat-ingat. Yang penting kita berjuang, kita ini untuk siswa. Nah itu. Nah kemudian setelah data dan fakta yang relevan sudah kita temukan, kita baru untuk menambahkan itu yang jelas sharing, diskusi dengan teman sejawat atau guru-guru ataupun warga sekolah. Yang jelas komite guru, orang tua murid kita libatkan. Karena kita di sini istilahnya komite orang tua murid itu warga sekolah juga. Nah, kemudian setelah itu Ibu melakukan uji benar salah. Betul nggak ini? Dengan adanya sharing itu kita bisa membuat keputusan, oh ini yang salah, ini yang benar. Nggak mungkin kita atau Ibu menentukan sendiri, oh saya pilih ini. Tidak bisa. Karena istilahnya kita makhluk sosial, nggak bisa bekerja sendiri. Ya. Nah, langkah selanjutnya Ibu juga mempertimbangkan 3 unsur yang sudah tadi Ibu sampaikan. 3 unsur dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, berpihak pada siswa. Yang kedua, berdasarkan kebijakan universal. Yang ketiga, bisa dipertanggungjawabkan. Itu. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir, itu Ibu mengambil keputusan yang jelas bisa dipertanggungjawabkan dan Ibu siap menerima konsekuensi yang akan terjadi. Itu. Ya. Itu aja Ibu Oga. Sekali mungkin penyelesaian kasus yang sangat luar biasa di mana
tidak ada jadwal khusus, namun jika ada permasalahan, ada dilema etika, Ibu akan selesaikan tentunya dengan prosedur dan langkah-langkah yang tepat. Betul. Terima Ya. kasih banyak Ibu. Oke. Dan untuk pertanyaan berikutnya akan disampaikan oleh rekan yang Ibu Deni. Oke. Terima kasih. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya di sini saya akan bertanya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema? Ya. Kalau ngomongin dilema etika aku paling pusing. Ya. Tapi betul ya. Faktor yang mempermudah yang membantu Ibu dalam memecahkan atau memberi keputusan atau solusi tentang dilema etika itu yang jelas prinsip utama tujuannya untuk siapa. Ya, saya kira Bapak Ibu tahu semua ya, tujuan utama untuk siswa. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus nilai-nilai kebijakan universal yang dapat dipertanggungjawabkan. Ya, kemudian yang selanjutnya tentunya teman sejawat dan warga sekolah ini sangat-sangat membantu. Ya, warga sekolah itu juga komite, juga orang tua murid ini sangat-sangat membantu. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu faktor yang sangat membantu sekali dalam mengambil keputusan yang sudah Ibu sampaikan tadi, yaitu teman sejawat. Di situ kita bisa mengambil keputusan, di sharing, diskusi gitu. Karena pasti ada masukan dari teman-teman. Gak mungkin kan Pak, kita diskusi gak ada masukan kan, gak mungkin ya. Nah, itu seperti itu ya Bu Anissa ya. Ada lagi? Oh ya. Oh, pertanyaan terakhir, silakan. Saya menyimpulkan pertanyaan yang tujuh, hal yang mempermudah adalah dasar yang digunakan tadi mengambil keputusan, yaitu berpihak pada murid, Ya. nilai-nilai kebajikan universal dan bertanggung serta dalam mengambil keputusan tadi Ibu memfokuskan teman sejawat. Ya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, Ya. ini adalah pertanyaan yang terakhir. Wah, terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema? Wah, kalau hasil banyak sekali pengalaman. Karena namanya praktek permasalahan langsung kita tangani, di sini banyak sekali pengalaman. Karena memang pengalaman itu yang manfaat atau keuntungan itu pengalaman yang langsung kita alami. Ya, itu yang sangat ini sekali. Yang pertama yang jelas Ibu akan tambah dewasa dalam memecahkan masalah atau menentukan masalah, juga menghadapi orang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan adanya permasalahan ini akan semakin terlatih. Oh, nanti menghadapi permasalahan berikutnya itu seperti apa, caranya bagaimana. Nah, ini akan semakin terlatih. Kemudian akan menambah Ibu menjadi fokus. Oh, kalau ada permasalahan ini kita harus fokus. Ya, nanti solusinya seperti apa sistematika caranya seperti apa, kita akan lebih fokus. Dan yang selanjutnya kita harus tepat sasaran. Ya, ini harus tepat sasaran. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita sebagai pemimpin harus betul-betul mengayomi semuanya. Ya, yang jelas tujuan utama aja kita. Yang pertama kan tadi tujuannya yang utama kan untuk siswa, ya peserta didik itu yang pertama. Yang kedua kita harus berdasarkan nilai-nilai universal. Kemudian yang terakhir bisa dipertanggungjawabkan. Dan satu lagi, menerima risiko kita harus itu pokoknya banyak sekali manfaatnya. Ya, saya kira itu aja. Sudah yuk. Terima kasih Ibu. Berarti Ibu sudah terbiasa mengambil keputusan sehingga semakin terlatih, fokus dan sasaran. Betul. Ya. Terima kasih Ibu. Demikian tadi wawancara yang telah kami lakukan bersama Ibu Kepala Sekolah di 27 Pamujutan. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Sama-sama, terima kasih juga. Semoga sukses, lancar semuanya. Terima kasih. Akhir kata kami ucapkan para Mas Santi. Om Santi 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 Om.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih semuanya. Sukses selalu, tetap semangat. Ya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikade Yandri Nadi, calon guru penggerak angkatan 9 Kota Denpasar dari SD Negeri 27 Kemencetan. Nah, dalam kesempatan ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah dari SD Negeri 32 Kemencetan, yaitu Ibu Ida Ayu KD Meyanti Siswarini. Selamat siang Ibu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Baik. Baik Ibu. Kali ini yang akan meminta waktu Ibu untuk mewawancarai terkait tugas modul 3.1, yaitu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai kebijakan bagi seorang pemimpin. Mungkin yang langsung saja Ibu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Cara saya itu dengan cara mengidentifikasinya kasus dilema etika, yaitu benar yang melawan benar, di mana situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan, yang keduanya pilihan itu benar secara moral tetapi bertentangan, sedangkan rujukan moral atau benar melawan salah yaitu situasi atau keadaan ketika harus mengambil keputusan antara benar dan salah. Baik Ibu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu sendiri, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan itu Ibu? Pastinya saya tidak langsung mengambil keputusan begitu saja. Nah, jadi di sini saya terlebih dahulu melakukan identifikasi, yaitu dengan mengumpulkan data ataupun fakta-fakta juga dari berbagai informasi. Nah, setiap keputusan yang saya ambil itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal dan tentunya yang berpihak pada murid dan bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang saya ambil. Seperti itu. Sama sekali. Oke. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yang sudah selama ini Ibu terapkan di sekolah dan sudah lakukan. Terima kasih. Langkah-langkah ataupun prosedur yang saya lakukan yaitu kemungkinan yang pertama itu yaitu sudah tentunya mengumpulkan data ataupun fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Terus kemudian yang kedua menentukan siapa saja yang terlibat dalam itu. Terus menganalisis mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian membuat keputusan. Setelah saya membuat keputusan, saya melakukan refleksi. Kemudian selanjutnya hal-hal yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan, Iya. kasus-kasus dilema etika. Iya. Hal-hal apa saja gitu? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan kasus dilema etika di dalam pengambilan keputusan, walaupun telah berlandaskan pada suatu prinsip atau nilai-nilai tertentu, tetap akan memiliki konsekuensinya. Nah, kemudian yang seperti keputusan yang saya ambil tentunya didasarkan atas rasa penuh tanggung jawab, jadi seperti itu. Terus kemudian nilai kebajikan universal itu serta berpihak pada murid. Nilai kebajikan yang universal itu sudah tentu berpihak pada murid. Ibu, pertanyaan berikutnya, hal
hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di lingkungan etika yang Ibu temui? Gitu. Kasus-kasus yaitu keputusan yang saya temui dalam mengambil keputusan dilema itu yaitu pasti ada keputusan dari suatu kasus itu pasti ada hasilnya. Nah, kemudian dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika itu pasti ada tantangan, dan kemudian tantangan yang saya hadapi kemudian itu sudah tentu kan mempunyai perasaan tidak enak karena tidak dapat memuaskan semua pihak dan seperti itu. Nah, kemudian pasti dalam hal ini menimbulkan pro dan kontra, itu sudah pasti. Kemudian mempunyai juga kebingungan juga ya, karena ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan itu, yang di antara nilai kebajikan universal itu sama-sama benar, namun kita harus memilih di antara dua itu, jadi itulah kebingungan. Karena mereka sama-sama memiliki kebenaran. Kita harus bisa yang bijak. Iya. Yang teliti dan bertanggung jawab atas keputusan kita. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah skala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu sendiri langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal sendiri, atau menyelesaikannya dalam bentuk prosedur seperti apa yang sudah dijalankan selama ini? Begini, kalau masalah jadwal khusus sih nggak ada ya, nggak ada. Namun yang yang saya miliki adalah prosedur. Kalau prosedur itu harus ada ya. Jadi prosedur dalam menyelesaikan permasalahan yaitu dengan diawali yaitu mengumpulkan data, fakta-fakta yang relevan dengan situasi. Kemudian mengidentifikasi nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian setelah itu kita sharing ataupun diskusi dengan guru ataupun dengan teman sejawat. Nah, kemudian setelah itu kita melakukan uji benar salah. Nah, setelah melakukan uji benar salah, jadi saya di sini mempertimbangkan 3 fungsi penyelesaian masalah tersebut. Kemudian yang terakhir yang saya ambil yaitu mengambil keputusan, itu dilakukan dengan kesadaran dan dengan kesadaran penuh dengan konsekuensi yang ada. Jadi dalam mengambil keputusan itu kita sudah memikirkan konsekuensi apa yang nantinya muncul ataupun kita terima, kita ada siap. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah membantu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di dilema etika yang pernah Ibu alami? Nah, di sini kalau faktor yang mempermudah atau membantu saya dalam mengambil keputusan, dan mungkin di sini itu kita harus berpihak pada guru, pada siswa. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selain itu tentunya dengarkan sejawat. Seperti itu. Kemudian di samping dengarkan sejawat juga kita harus berkomunikasi dengan komite ataupun orang-orang siswa. Itu kan harus terlibat karena komite kan merupakan jembatan dalam proses pembelajaran di sekolah. Jadi kita harus melibatkan komite untuk para siswa. Nah, setelah itu kita kegiatan diskusi itu kan merupakan salah satu faktor yang membantu dalam mengambil keputusan. Jadi kita berdiskusi dengan guru ataupun dengan komite untuk mengambil keputusan. Dengan cara berdiskusi ya kita dengan mudah ada gambaran lah untuk mengambil keputusan, ya dapatlah mungkin hasil yang lebih baik. Ya, seperti itu. Kemudian kita udah sampai di pertanyaan saya terakhir Ibu.
dari semua hal yang telah disampaikan Ibu tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Sebenarnya sih banyak ya pengalaman yang dapat dipetik. Namun di sini pembelajaran yang yang saya hadapi dapat petik dari semua ini sebagai seorang pemimpin, yaitu pembelajaran saat mengambil suatu keputusan. Karena mengambil suatu keputusan itu kan hal yang tidak mudah. Jadi mengambil keputusan kita harus mempertimbangkan kalau begini keputusannya apa konsekuensinya. Jadi kan itu tidak mudah bagi seorang pemimpin mengambil keputusan. Karena itu berisiko lah kepada dampaknya kepada kita. Maka dari itu saya harus dengan matang memikirkannya bagaimana cara saya mengambil keputusan ataupun perubahan yang utama untuk melakukan yang terbaik. Jadi serta berdampak positif pada peserta didik, karena di dalam mengambil keputusan itu adalah suatu keterampilan bagi saya. Jadi semakin sering kita melakukannya, maka semakin terlatih ataupun terfokus kita dengan suatu keputusan dan tepat sasaran. Itu. Nah, kemudian sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar, jadi sebagai seorang pemimpin kita perlu mendasarkan keputusan kita ada 3 unsur yang perlu disampaikan, yaitu keputusan itu harus semua itu berpihak pada murid. Jadi jangan sampai merugikan murid. Jadi kita harus berpihak pada murid. Nah, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi itu kita sebagai dasar untuk mengambil suatu keputusan. Jadi harus berdasarkan nilai kebajikan universal. Seperti itu. Nah, kemudian dengan kita mengambil keputusan tersebut, kita bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang kita ambil. Jadi sudah dipikirkan terlebih dahulu agar jangan setelah mengambil keputusan kita tidak memikirkan konsekuensinya seperti apa. Jadi kita kan tidak bisa mempertanggungjawabkan. Maka dari itu kita harus pikirkan matang-matang konsekuensi dari keputusan yang kita ambil agar kita bisa mempertanggungjawabkan. Seperti itu. Oke, baik Ibu, pas sekali Bu sebagai sama-sama. Jawaban dari semua pertanyaan yang tadi sudah memaparkan dengan jawaban yang sangat bijaksana sekali, penuh keadilan Bu ya, tanggung jawab semua dari sana. Iya. Saya banyak belajar dari Ibu ini. Sama-sama. Terima kasih banyak Ibu ya. Demikianlah wawancara atau observasi yang dengan Ibu Ida Ayu Kademi Yanti, siswa ini dari kelas sekolah dari SD Negeri 32 Pucutan. Yang ucapkan banyak-banyak terima kasih Ibu. Sehat selalu Ibu ya. Dan kata yang ucapkan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih Ibu, terima kasih banyak. Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikade Yanti Srinadi, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Denpasar dari SD Negeri 27 Pepucutan. Pada kesempatan ini, saya akan mewawancarai Ibu Emma dari SD Muhammadiyah 3. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat, baik, dan semangat. Terima kasih Ibu. Mohon maaf yang mengganggu waktu Ibu hari ini. Yang ada tugas modul 3.1 Niki mewawancarai Ibu sebagai kepala sekolah terkait dengan nilai-nilai kebijakan, dilema etika yang Ibu alami atau kasus-kasus yang pernah Ibu alami di sekolah. Oke, yang lanjut langsung ke pertanyaan 1. Pertanyaan yang di sini adalah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu di sekolah? Untuk dilema etika dan rujukan moral itu kan ada berbeda ya Bu ya. Kalau dilema etika itu dimana kondisi yang memungkinkan, tapi kita harus memilih
benar melawan benar, mana yang paling benar? Nah, kalau rujukan moral itu juga situasi yang sulit dan membingungkan, di mana benar melawan salah. Begitu, Bu. Oke, berarti di sini bahwa kasus dilema etika itu benar melawan benar, di mana situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan, Bu ya, Terus, antara dua pilihan yang kedua-duanya sama-sama benar. ya, Jadi di sana kita merasa kebingungan milihnya gitu, kita harus nggak boleh memihak satu, nggak boleh harus memilih keduanya, nggak boleh harus salah satu, jadinya membingungkan dia. Baik, oke. Iya. Oke, baik sekali jawaban dari Ibu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung kebajikan. Jadi begini, Bu. Jika ada sebuah kasus, kami tidak memutuskan begitu saja. Nah, yang pertama saya lakukan adalah mengumpulkan fakta-fakta seperti itu. Mengumpulkan fakta-fakta kasus ini apa sih yang melatar belakang. Karena untuk mengambil keputusan itu kan tidak bisa sembarangan ya. Nah, sehingga kita mengumpulkan informasi dulu di mana dasar dari semua itu adalah kebajikan universal yang berlaku untuk semua orang. Oke, Bu, jadi di sini Bu sebelum mengambil keputusan harus diidentifikasi terlebih dahulu ya, mencari apa sumber masalahnya apa, biar kita tidak seolah-olah dengan gampangnya menyalahkan sendiri gitu ya. Betul sekali, baik Bu. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini? Jadi yang pertama adalah mengumpulkan fakta dan data di lapangan seperti apa. Kemudian setelah kami mengumpulkan fakta dan data, dan itu kami mempunyai tim manajemen. Nah, setelah tim manajemen itu adalah guru-guru ataupun orang tua yang membantu dalam mengambil keputusan. Nah, sebelumnya Bu, setelah mengumumkan data-data, kita panggil dulu orang-orang ini untuk menceritakan kejadian atau kasus yang sebenarnya. Nah, dari fakta-fakta, kemudian biasanya kan kasus dengan murid ya, muridnya kita kumpulkan, atau misalkan nanti berhubungan dengan guru kita kumpulkan. Setelah itu kita melihat mana sih yang benar dan yang salah. Nah, kemudian kita diskusikan dengan tim manajemen sekolah, dengan tim kami, sehingga kita tetap berdasar pada keputusan yang sesuai dengan kebajikan universal. Baik Ibu, jadi jawaban Ibu sangat bijak sekali ya, mengumpulkan fakta yang relevan mungkin dengan situasi kesulitan siapa saja yang terlibat gitu ya. Ya, baik sekali. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami di sekolah itu? Yang efektif yang pertama adalah untuk pengumpulan informasi tentang fakta tadi. Kemudian kita memanggil pihak-pihak terkait. Kemudian kita juga mengajak serta orang tua, dan itu kita ada forum untuk musyawarah memutuskan sesuatu. Nah, itu menjadi hal-hal langkah-langkah yang efektif. Jadi yang ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan di dilema etika, di mana suatu pengambilan keputusan walaupun telah berlandaskan pada suatu prinsip ya, misalnya nilai-nilai tertentu, terus tetap akan memiliki konsekuensi yang mengikuti penentuannya. Kemudian ada hal-hal lagi Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, tantangan kami ini karena kami ini orang timur ya, Mbak ya. Kita selalu ada enak, nggak enak gitu ya. Nah, jadi kadang kita sudah memutuskan, sudah objektif dan seadil mungkin, kadang kala kita ada perasaan enak, nggak enak gitu ya. Kita harus ketemu. Nah, itu menjadi tantangan kami.
Tapi tetap kita harus pada prinsip bahwa yang benar ya benar. Terus harus diambil ya. Betul, itu harus diambil. Yang salah ya memang harus diluruskan. Betul. Dan harus cari jalan tengahnya Bu ya. Walaupun kita dilema antara dua pilihan, tapi kita tetap mencari satu pilihan. Satu yang terbaik. Yang terbaik. Walaupun kita di bulan tadi kita punya perasaan tidak enak, Iya. tapi dalam Ibu sebagai pemimpin harus mempunyai pilihan yang terbaik, pilihan terbaik dan yang baik ya. Betul sekali. Oke Bu, terus kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika di sebelah Ibu? Kemudian bagaimana Ibu menyelesaikan di tempat atau memikirkan sebuah jadwal untuk menyelesaikan bagaimana prosedurnya, cara-cara Ibu menyelesaikan seperti itu? Kalau jadwal tertentu sih tidak ada, karena ini menyangkut kasus-kasus yang terjadi ya, karena tidak selalu ada kasus. Tapi saat ada kejadian atau kasus kami harus segera menyelesaikan, dan tidak menunda. Nah, jadi ini fleksibel. Oke, jadi Ibu yang semua sekolah itu pasti ada satu juara, tapi kan kita tidak berharap ya. Tapi karena kita berbanyak orang, Ibu sebagai pimpinan punya banyak bawahan mungkin. Jadi Ibu harus menyelesaikannya harus biar tidak tertunda-tunda ya, biar tidak berlarut-larut. Ya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam sebuah kasus-kasus selama ini? Kalau itu kami berdasarkan pada prinsip bahwa keputusan itu harus berpihak pada murid. Ya, kepada murid, dan keputusan itu harus berdasarkan kebaikan universal, nilai-nilai universal. Dan kemudian yang ketiga adalah prinsipnya bahwa ini diselesaikan tidak sepihak. Jadi semua adil karena tidak ada yang terlibat. Jadi hal yang terpenting adalah dasar itu untuk digunakan dalam membuat keputusan ya. Jadi semua tidak semua berpihak kepada murid ya, karena pelajaran murid yang dipersatukan ya. Besar sekali, bijaksana sekali jawaban dari Ibu. Kemudian Ibu ada yang pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah Ibu sampaikan. Nah, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini mengambil keputusan dalam dilema etika? Bahwa begini, setiap manusia itu kan memiliki pola pikir sendiri-sendiri. Nah, jadi mereka punya kebenaran sendiri-sendiri. Jadi yang menjadi dasar kita adalah bahwa dari semua orang itu ada satu garis yang sama, yaitu kebenaran. Nah, itu harus kita jaga. Di mana saat ada dilema etika, kita bicara dari itu. Mana sih yang sesuai kebenaran yang terbaik sesuai dengan apa yang dirasakan oleh manusia, dan itu merupakan nilai-nilai universal. Ya, tapi tetap kita lihat tujuannya kembali ke nilai-nilai universal. Ya, baik sekali Ibu, sangat bijaksana jawaban dari Ibu semua. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf yang beritahu waktu Ibu. Demikianlah wawancara saya hari ini bersama Kepala Sekolah Ibu Emma dari SD Negeri dari SD Muhammadiyah 3. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ulang dari demikian. Oh iya. Ya, lanjut. Demikianlah wawancara singkat saya pagi ini dengan Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 3 bersama Ibu Emma. Terima kasih banyak Ibu Emma atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf yang mengganggu. Akhir kata saya ucapkan Paramo Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.